Alhamdulillah. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula, Al-Fakir Khatib berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jattinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini adalah konsekuensi dari syahadat kita. Imtitsalu awamirillahi wa jattinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dua kalimat syahadat, syahadatain, ketika kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak hanya berarti bahwa kita mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dituntut juga konsekuensi untuk senantiasa tunduk dan patuh tanpa keraguan, tanpa mempertanyakan apapun yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak hanya dalam hal ini kita mengimani kenabian beliau, tidak hanya kita mengimani kerasulan beliau, tetapi keimanan kita terhadap kenabian dan kerasulan beliau haruslah juga disertai dengan ketundukan dan kepatuhan terhadap apapun yang beliau bawa, terhadap apapun risalah yang beliau sampaikan, terhadap apapun syariat yang menjadi ketetapan ataupun hukum-hukum dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Itulah yang sesungguhnya menjadi konsekuensi dari dua kalimat syahadat kita. Dan ini bukan sesuatu yang mudah memang. Maka senantiasa kita di dalam salat-salat kita memohon agar senantiasa diberi hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Agar kita diberikan jalan yang lurus, agar kita diberikan keimanan yang sahih, agar kita diberikan ketaatan yang mutlak kepada apapun yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menjadi demikian berat, terutama di masa-masa sekarang, di mana apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tentang bagaimana kita seharusnya memegang teguh agama ini. Kita melihat hari ini memang terasa adanya pihak-pihak yang ingin menghancurkan keimanan kita, merusak keimanan kita. Yang tujuannya sebenarnya kalau kita melihat adalah ingin merusak Islam, ingin menyimpangkan akidah umat Islam. Saya tegaskan di sini bahwa Islam tidak mungkin bisa dihancurkan, Islam tidak mungkin bisa direndahkan, Islam tidak mungkin bisa dihinakan. Karena ini sudah menjadi janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian baginda Nabi juga mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Lalu sebagaimana yang kami sampaikan dalam muqaddimah tadi, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bidinil haqq, ya bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk kehidupan, dengan Al-Qur'an, dengan syariat-syariat yang beliau bawa. Ya.
wa dinul haq, dan dengan agama yang benar ini, liyuthirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkannya terhadap semua agama, untuk dimenangkannya terhadap semua ideologi, untuk dimenangkannya terhadap semua keyakinan-keyakinan selain Islam. Ini adalah janji dari Allah dan Rasul-Nya bahwa agama ini tidak mungkin bisa dihancurkan, agama ini tidak mungkin bisa dirusak. Tapi kita sebagai umat Islam, kita sebagai pemeluk-pemeluknya, belum tentu selamat dari akidah yang benar, belum tentu selamat dari menjaga keimanan ini dengan benar. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memegang teguh agama ini, untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berikan contoh bagaimana upaya-upaya penyesatan itu dilakukan. Ya, hampir tiap hari ada ungkapan-ungkapan atau narasi-narasi yang berbahaya kalau ini kemudian diikuti oleh orang-orang yang tidak terlalu memahami agama ini. Ya, sebagai contoh, kalimat atau ungkapan terakhir yang belakangan ini menjadi satu kalimat yang viral ketika ada seseorang yang mengatakan jangan belajar agama terlalu dalam, karena itu akan menjadikan seseorang akan menjadi radikal. Ini satu kalimat yang menyesatkan, karena menuntut ilmu tentang agama ini adalah menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim. Nabi katakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu tentang agama ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kejarlah atau tuntutlah ilmu ini dari ayunan sampai ke liang lahat. Kemudian ada satu kalimat juga ketika dikatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Lalu kalau ini kemudian disampaikan, tentu analoginya adalah akan ditanya. Ya. Seseorang akan bertanya, lalu Tuhan itu orang mana? Kan ini satu hal yang menyesatkan. Ya, ini adalah satu kalimat yang bisa jadi menganalogikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluk. Padahal jelas Allah katakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Jadi ini kalimat yang sungguh-sungguh berbahaya bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian dikatakan semua agama itu sama baik, semua agama itu sama benarnya di hadapan Tuhan. Padahal Allah jelas katakan innad dina indallah al-Islam. Sungguhnya agama yang diridai Allah adalah Islam. Wa may tabi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih selain Islam, maka dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Jadi ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi pegangan kita. Ya. Kemudian ada dari tokoh lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah merasa benar. Ya. Ini ungkapan dari seseorang yang kalau saya lihat dia adalah seorang ahli filsafat, tapi kemudian dicitrakan sebagai orang yang ahli agama. Ya. Ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah merasa benar, maka itu artinya adalah Nabi bukan seseorang yang maksum. Nabi adalah seseorang yang bisa saja bersalah. Nabi adalah seseorang yang bisa saja melakukan kekhilafan, padahal ini sesuatu yang sangat-sangat tidak benar. Nabi adalah orang yang tidak pernah bersalah. Nabi adalah orang yang pasti selalu benar apa yang disampaikannya. Nabi adalah orang yang tidak pernah berbohong. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri minkum. Pemimpin-pemimpin di antara kalian. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah para khalifah. Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam. Kita lihat di dalam ayat ini, Allah tidak membedakan ketaatan yang harus menjadi kewajiban bagi setiap muslim kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Allah tidak bedakan. Karena Allah katakan atiullah, taatilah Allah, wa atiur Rasul, dan taatilah Rasul-Nya. Jadi ketaatan kita kepada baginda Nabi itu sama wajibnya dengan mengikuti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu untuk ulil amri, untuk pemimpin, tidak ada kata atiu, yang artinya adalah seorang pemimpin itu baru boleh diikuti ketika dia sejalan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Kalau yang menjadi ketetapan seorang pemimpin itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya, kita tidak wajib untuk mengikuti. Ya. Atau di dalam ayat lain ketika Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya.
Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Allah perintahkan kita untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana bisa kemudian dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah merasa benar? Ya. Atau di dalam hadis baginda Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Kemudian Nabi mengatakan atau dalam satu hadis yang sangat populer, ya, taraktu fikum amrayni lan tazilu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Ya, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Kitaballah, Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulih, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Ini adalah dalil-dalil yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kekuatannya, tidak perlu lagi dipertanyakan lagi berapa jumlah dalil, di mana kita sebagai umat Islam wajib mengikuti apapun yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apapun yang menjadi ucapan beliau, apapun yang menjadi perbuatan beliau, apapun yang menjadi persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, itulah sunnah-sunnah beliau. Lalu bagaimana bisa kemudian dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah merasa benar? Kemudian pernah juga dikatakan bahwa Islam itu bukanlah sesuatu yang sempurna. Ya, mana ada di dunia ini yang sempurna, padahal jelas Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah katakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam ini sudah sempurna. Kita sebagai hambanya, kita sebagai umat Islam tinggal menerapkan saja. Tidak perlu dikritisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu juga dikritisi apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, terutama hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang memang bisa untuk dijadikan dalil dalam beragama ini. Namun yang mereka lakukan adalah mengajak kita untuk mengkritisi, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal kita sebagai umat Islam ketika kita mempelajari agama ini, semangatnya adalah harus tunduk, harus patuh dan taat. Itu semangat pertama ketika kita mempelajari agama ini. Ya. Jadi ini memang satu fakta yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Atau kemudian ada mereka yang mengatakan jangan bawa-bawa agama, ya, dalam berpolitik, jangan bawa-bawa agama dalam berekonomi dan seterusnya. Ini adalah faham sekuler. Ini adalah faham yang memisahkan agama dari kehidupan. Ini adalah faham dari orang-orang yang mengakui adanya agama, tapi mereka tidak mau hidup mereka diatur oleh agama. Di agama harus disingkirkan dari kehidupan. Agama harus disingkirkan dari bermasyarakat. Agama harus disingkirkan dari bernegara. Lalu mereka buatlah aturan-aturan kehidupan. Maka tidak heran ketika kemudian aturan-aturan yang lahir, aturan-aturan yang kemudian mengatur kehidupan kita adalah aturan-aturan yang jauh dari agama. Yang terakhir tentu kita masih ingat adanya satu peraturan yang keluar dari satu kementerian, ya, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Ya, satu aturan yang mengatur tentang pencegahan, mohon maaf, terhadap kekerasan seksual misalnya. Di situ dicantumkan beberapa definisi tentang istilah itu, ya, yang tidak mungkin kami sebutkan di sini karena tidak pantas. Namun kemudian diakhiri dengan kalimat itu jika dilakukan tanpa persetujuan korban. Ya, artinya kekerasan seksual itu boleh dilakukan kalau korbannya setuju. Ini kan berbahaya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat merusak, sesuatu yang sangat-sangat berbahaya kalau ini kemudian dijadikan satu aturan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inilah yang disebut dengan aturan-aturan sekuler, aturan-aturan yang menjauhkan agama dari kehidupan. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa khilafah adalah sumber bencana. Padahal khilafah adalah contoh dari para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia, di mana baginda Nabi juga mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah-sunnahku, wa alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, dan wajib pula bagi kalian untuk mengikuti sunnah-sunnahnya para sahabatku, para khalifah-khalifah yang lurus, al-mahdiyin, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala min ba'di, setelahku. Bahkan kemudian Nabi mengatakan satu kalimat yang indah sekali dalam bahasa Arab. Nabi mengatakan wa addu 'alaiha. Ya, dan gigitlah kedua sunnah itu. Maksudnya sunnah-sunnah beliau dan sunnah-sunnah para sahabat beliau. Ya, gigitlah bin nawajid, dengan gigi geraham.
Artinya Nabi benar-benar menuntut kita untuk mengikuti sunnah-sunnah para sahabat, dan Nabi tidak membedakan sunnah-sunnah beliau dengan sunnahnya para sahabat beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu lagi yang bisa kami contohkan. Kata kafir kemudian didefinisikan oleh mereka sebagai satu kata yang bermakna hasad, dengki, ya, takabur dan seterusnya. Padahal jelas bahwa secara syar'i kafir adalah satu kata yang bermakna orang-orang yang tidak mengimani agama ini. Orang-orang yang tidak mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak mengimani rukun iman yang 6 itu. Inilah yang disebut dengan orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Dikatakan bahwa orang-orang kafir itu bisa terdiri dari golongan para ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan juga dari golongan orang-orang kaum musyrikin, orang-orang di luar golongan Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana bisa kemudian mereka sampaikan bahwa kafir maknanya adalah hasad, dengki, takabur dan seterusnya? Dan ini tentu bisa mengaburkan makna kata kafir itu sendiri. Artinya orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang tidak mengimani rukun iman yang 6. Bisa jadi mereka tidak digolongkan sebagai orang-orang kafir. Jadi inilah contoh-contoh yang Al-Fakir sampaikan dalam khutbah yang singkat ini, betapa beratnya hari ini kita menghadapi satu peperangan yang bukan merupakan perang fisik, bukan merupakan perang militer, bukan merupakan perang senjata, tetapi hari ini yang kita hadapi adalah perang pemikiran. Hari ini yang kita hadapi adalah perang akidah. Hari ini yang kita hadapi adalah perang opini yang tidak terasa, tetapi dampaknya, kerusakan akibat perang akidah atau perang pemikiran ini sangat luar biasa. Karena ini akan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Para ulama menggolongkan orang-orang murtad, ya, atau riddah itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah riddah i'tiqadiyah, ya. Murtad karena keyakinan. Ketika seseorang mempunyai keyakinan yang bertentangan dengan apa yang menjadi dasar-dasar akidah Islam, sementara dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bertentangan. Misalnya ketika orang mengatakan, oh semua agama itu sama, padahal dia tahu bahwa Allah berfirman, inna dina indallah al-Islam, maka orang itu sudah keluar dari Islam. Karena dia mempunyai keyakinan yang berbeda dan bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dia lakukan secara sadar dan sengaja. Riddah atau murtad yang kedua ditegaskan oleh para ulama adalah riddah fi'liyah. Riddah atau murtad karena perbuatan. Kalau ada seseorang yang kemudian tiba-tiba dia mengikuti ritual agama selain Islam, meskipun dia tidak menyatakan dia pindah agama atau dia tidak menyatakan dia keluar dari Islam, tapi kalau itu dia lakukan, dia mengikuti ritual-ritual agama-agama lain, maka dia sudah keluar dari Islam. Ini adalah riddah fi'liyah, murtad karena perbuatan. Yang terakhir ada riddah qauliyah, ya, riddah atau murtad karena ucapan. Seseorang yang mengatakan misalnya, ya, jangan bawa-bawa agama, ya, padahal dia tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat Islam semua harus diatur oleh agama. Wa anikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian menghukumi dan mengatur setiap persoalan di tengah-tengah manusia bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum-hukum Quran maksudnya. Ketika dia tahu bahwa yang dia sampaikan ini bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah murtad. Itulah sebabnya kami dikatakan bahwa ucapan-ucapan seperti ini bukan hanya berbahaya bagi seseorang atau dirinya sendiri, tapi ucapan-ucapan ini berbahaya bagi orang lain. Kalau orang itu punya pengaruh besar, kalau orang itu adalah seorang tokoh, kalau orang itu diikuti oleh banyak orang. Ya. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan satu hal yang memang patut untuk menjadi perhatian kita, bahwa hari ini yang kita hadapi bukanlah perang militer atau perang fisik, tapi yang kita hadapi adalah perang pemikiran, di mana kita dituntut untuk senantiasa mempelajari agama ini, mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendekatkan diri dengan majelis-majelis taklim yang meninggikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena banyak majelis-majelis taklim hari ini, tetapi yang mereka sampaikan justru banyak sekali bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bertentangan dengan apa-apa yang telah menjadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, satu ungkapan atau satu nasihat yang ingin kami sampaikan di dalam khutbah kedua ini. Ada seorang ulama dari zaman tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Beliau adalah seorang murid dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau katakan, berhati-hatilah, ya. Fanzuru, perhatikan, aman ta'khiduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Maka hari ini kita melihat betapa banyak orang yang mengatasnamakan Islam, tetapi yang mereka sampaikan justru bertentangan dengan akidah Islam, dengan ajaran-ajaran Islam. Maka kalau kita simpulkan, sebenarnya ada dua golongan dari mereka yang ingin merusak Islam dan menyimpangkan akidah umat Islam. Yang pertama adalah jelas mereka yang secara zahir memang tidak terlihat, ya, tetapi dari apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang menjadi pernyataan mereka adalah dari golongan yang anti Tuhan, anti agama, atau yang sering kita katakan sebagai golongan komunis atau sosialis komunis. Kemudian yang kedua adalah dari golongan yang kita sebut dengan kaum sekuler. Mereka ini bisa berasal dari golongan luar Islam, tapi juga bisa berasal dari golongan yang mengaku dirinya Islam. Tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang munafik yang bertujuan ingin menyimpangkan akidah umat Islam. Ya, mereka adalah orang-orang yang masih mengakui adanya agama, tetapi mereka tidak mau hidup mereka diatur oleh agama. Sehingga mereka ingin agama disingkirkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, jadi agama adalah urusan pribadi menurut mereka. Agama adalah urusan yang tidak boleh dibawa ke ruang publik. Ya, agama tempatnya di tempat-tempat ibadah, di rumah dan seterusnya. Tapi ketika agama mengatur hal-hal yang terkait dengan muamalah, mereka menolak. Ya, agama dibawa untuk mengatur persoalan-persoalan hukum, ekonomi, politik dan seterusnya, mereka menolak. Inilah orang-orang yang disebut dengan sekuler, yang di dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Palestina, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dalam kitab beliau Nizamul Islam. Beliau definisikan bahwa sekulerisme adalah fasluddin anil hayah wa fasluddin anid daulah, dipisahkannya agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka sekali lagi patut bagi kita untuk senantiasa mengingat apa yang dikatakan oleh ulama besar pada zaman tabi'in, yaitu Muhammad bin Sirin rahimahullah, ketika beliau katakan fanzuru, perhatikan, ya, amman ta'khiduna dinakum. Ya, jadi perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keselamatan akidah, mohon keselamatan keimanan kita, baik bagi diri kita pribadi, bagi anak-anak kita, keturunan kita, dan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birrahmatika ya arhamar rahimin.